Sidang pra-peradilan bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 18 Agustus 2026. Dalam sidang dengan agenda pembacaan permohonan tersebut, tim kuasa hukum Febri menemukan sejumlah indikasi pelanggaran hukum acara pidana dalam proses hukum yang menjerat kliennya. Serangkaian upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan tersangka dinilai mengandung cacat prosedur dan melanggar hak asasi pemohon. Kita bahas. Inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan. 5 aspeknya apa saja? Pertama, terkait dengan penetapan tersangka TPPU dengan predikat crime yang tidak jelas dan digabungkan tindak pidana asal dengan TPPU-nya di satu sprindik. Yang kedua, terkait dengan proses penggeledahan dan penyitaan. Kemudian yang ketiga, terkait penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka. Yang keempat, pencegahan ke luar negeri. Dan yang kelima, penanganan perkara di Kejaksaan Agung sebagai proses lanjutan. Pihak termohon dalam sidang tersebut ialah Polda Metro Jaya sebagai termohon 1, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri sebagai termohon 2, dan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon. Salah satu kuasa hukum Febri Diansyah menyatakan perkara ini bermula ketika Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 29327-33-2026 Polda Metro Jaya pada 6 Juli 2026 terkait dugaan perkara korupsi PT Asabri dan Jiwasraya serta tindak pidana pencucian uang. Namun 4 hari setelah sprindik diterbitkan, tepatnya 10 Juli 2026, kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum, penetapan tersangka seharusnya didahului pemeriksaan calon tersangka guna menjamin due process of law dan hak membela diri. Dalam perkara ini kliennya tidak pernah dipanggil atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun calon tersangka, sebelum status tersebut dilekatkan secara sepihak. Menurut Febri, sprindik yang diterbitkan pada 6 Juli juga tidak didahului proses penyelidikan. Padahal penyelidikan menjadi tahap awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tak hanya soal penetapan tersangka, kuasa hukum juga menyebut adanya indikasi pelanggaran hukum dalam penggeledahan dan penyitaan di rumah Febri di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor pada 8 hingga 9 Juli 2026 dini hari. Menurut tim kuasa hukum, penyidik Polda Metro Jaya tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri dan melakukan penggeledahan tanpa disaksikan 2 orang saksi serta tanpa kehadiran kepala desa atau ketua lingkungan setempat. Selain penggeledahan, pihak kuasa hukum juga menyoroti upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum, Polda Metro Jaya telah mengambil dan membawa barang milik pribadi pemohon dan keluarganya, termasuk barang-barang yang sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik. Penyitaan tersebut juga disebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memperlihatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tanpa memperlihatkan dan merinci benda-benda tersebut kepada pemohon atau keluarganya, serta tanpa menyerahkan surat tanda penerimaan atas barang-barang yang diambil. Diketahui dari penggeledahan di rumah Febri di Sentul, Bogor, penyidik kepolisian menemukan uang 476 miliar rupiah dan emas seberat 74 kg. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Febri menilai sangkaan tindak pidana pencucian uang terhadap kliennya tidak memiliki dasar yang kuat karena penyidik belum membuktikan adanya tindak pidana asal atau predicate crime. Mereka menilai penyidik terlalu tergesa-gesa menyimpulkan aset yang ditemukan sebagai hasil kejahatan tanpa melalui proses audit atau verifikasi ilmiah. Tim kuasa hukum juga meminta seluruh barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan di rumah keluarga Febri dinyatakan tidak sah. Barang, dokumen, dan data tersebut juga diminta dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara yang sedang berjalan maupun perkara lain yang diproses kemudian. Dengan demikian, seluruh barang milik Febri dan keluarganya yang telah diambil atau disita diminta untuk dikembalikan dalam keadaan utuh.
Sahabat Kompas, kemana kasus ini akan bergulir setelah pra-peradilan? Akankah permohonan Febri dikabulkan hakim dan menggugurkan penetapan tersangkanya? Lalu bagaimana kelanjutan perkara jika proses hukum yang sebelumnya ditangani Polri kini berlanjut di Kejaksaan Agung?